Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Santoso, Prodi Teknik Informatika, semester 4 di Universitas Pancasakti Bekasi. Berikut saya akan menjelaskan apa itu ragam dialog di mata kuliah IMK dengan dosen pengampu Bapak Purwanto. Oke, langsung saja. Ragam dialog interaktif merupakan dialog antara manusia dan komputer. Gaya interaksi mempunyai aspek penting dalam dialog. Kemudian gaya interaksi biasa disebut juga ragam dialog. Terjadinya komunikasi antara manusia dan komputer. Kemudian dimungkinkan oleh adanya berbagai teknik dialog interaktif yang cukup bervariasi. Dimulai dari yang sederhana sampai yang cukup canggih. Antarmuka yang menggunakan berbagai teknik dialog pada dasarnya adalah untuk mendapatkan suatu kriteria yang sangat penting dalam pengoperasian sebuah program aplikasi, yakni aspek ramah dengan pengguna. Kata ramah dengan pengguna nampaknya mudah diucapkan, tetapi merupakan persoalan bagi para perancang dan program suatu program aplikasi. Kemudian beberapa sifat penting yang perlu dimiliki oleh setiap ragam dialog, diantaranya ada inisiatif dan keluasan. Inisiatif yaitu sifat dasar dari sembarang dialog, karena inisiatif akan menentukan keseluruhan ragam komunikasi sehingga dapat ditentukan tipe-tipe pengguna yang disetujui oleh sistem yang dibangun dua jenis. Sistem yang dibangun dua jenis inisiatif yang paling sering digunakan adalah inisiatif oleh komputer dan inisiatif oleh pengguna. Jadi ada inisiatif dari si komputer dengan si pengguna atau si usernya. Kemudian yang kedua yaitu ada keluasan. Artinya sistem yang mempunyai kemampuan untuk mencapai suatu tujuan lewat sejumlah cara yang berbeda. Kemudian juga harus dapat menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna, dan bukan pengguna yang harus menyesuaikan diri dengan kerangka sistem yang telah ditetapkan oleh perancang atau si user tersebut. Keluasan juga dapat digunakan dari adanya kesempatan bagi pengguna untuk melakukan customizing atau memperluas antar muka dari sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan pribadi sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada kompleksitas. Kompleksitas yaitu keluasan yang dituntut pengguna harus dibayar dengan kompleksitas implementasi yang semakin bertambah besar. Secara umum dapat dikatakan bahwa tidak perlu menggunakan atau membuat antarmuka lebih dari apa yang diperlukan, karena tidak ada keuntungan yang dapat diperoleh, malah akan menjadikan implementasinya menjadi lebih sukar. Dengan demikian diperlukan pengelompokan dalam penerapan metode yang diinginkan pengguna ke dalam sistem, dan hal ini dapat diperoleh dengan menggunakan hierarki atau ortogonalitas atau keduanya. Kemudian selanjutnya adalah kekuatan. Kekuatan yaitu jumlah kinerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh pengguna. Pengguna biasanya akan memberikan respon positif atau akan ketersediaan perintah-perintah powerful, dan sebaliknya dapat merasa seperti disiksa oleh sistem apabila dia harus melakukan sejumlah aktivitas untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Kemudian selanjutnya adalah beban informasi. Beban informasi yaitu ragam dialog yang terjadi antara komputer dengan manusia, atau lebih menitik diberatkan pada penyajian informasi yang dihasilkan oleh komputer kepada pengguna, agar informasi itu berdaya guna dan berhasil. Beban informasi yang terkandung di dalam suatu ragam dialog seharusnya disesuaikan dengan arah si pengguna.
Oke, yang selanjutnya adalah konsep konsistensi. Apa itu konsistensi? Yaitu atribut yang sangat penting untuk menggunakan pengguna dalam mengembangkan mentalitas yang diperlukan dalam pengoperasian sebuah sistem komputer. Sistem yang konsisten akan mendorong pengembangan mentalitas dengan cara memberikan semacam petunjuk kepada pengguna untuk mengekstrapolasi atau pengetahuan yang saat itulah dimiliki untuk dapat memahami perintah-perintah yang baru lengkap dengan option yang ada. Kemudian kontrolabilitas, yaitu diimplementasikan bahwa sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna. Agar hal ini dapat tercapai, antarmukanya harus mempunyai sarana yang memungkinkan pengguna untuk dapat menentukan di mana sebelumnya ia berada, kemudian di mana ia sekarang berada, kemudian kemana ia dapat pergi, apakah pekerjaan yang sudah dilakukan dapat dibatalkan. Kemudian yang selanjutnya adalah observabilitas, yaitu apabila sistem itu berfungsi secara benar dan nampak sederhana, si pengguna meskipun sesungguhnya pengolahan secara internalnya ini seringkali sukar untuk diperoleh, khususnya ketika model sederhana aktivitas internal yang rumit perlu disajikan kepada pengguna. Oke, selanjutnya adalah umpan balik. Suatu program memerlukan masukan apa saja yang diinginkan oleh program saat itu. Jika pengguna hanya memiliki satu pilihan dari sejumlah pilihan yang ada, maka program harus memberitahukan kepada pengguna bagaimana cara yang dapat dipakai untuk memilih suatu pilihan. Jika terjadi suatu kesalahan komputasi, maka program akan menampilkan suatu pesan salah sesuai si program akan menampilkan suatu pesan yang salah dan yang sesuai dan yang lainnya. Kemudian efisiensi, yaitu sistem komputer yang melibatkan unjuk kerja manusia dan komputer secara bersama-sama, yang diperoleh dari kerjasama antar manusia dan komputer. Kemudian selanjutnya adalah keseimbangan, yaitu strategi yang diambil dari perancangan sembarang sistem manusia komputer harusnya dapat membagi-bagi pekerjaan antara manusia dan komputer seoptimal mungkin. Ini adalah salah satu contoh percakapan relatif antara manusia dengan komputer. Di sebelah kiri ada percakapan manusia, di sebelah kanannya langsung dijawab dengan percakapan si komputernya. Ini ada contohnya, ada estimasi, kemudian kalkulasi akurat, kemudian instruksi, dedukasi logika, kemudian kreativitas, aktivitas perulangan, kemudian adaptasi langsung dijawab dengan komputer, yaitu konsistensi, kesederhanaan serempak, multitasking, dan selanjutnya. Kemudian ragam dialog interaktif dapat dikelompokkan menjadi 9 kategori, yaitu yang pertama ada dialog berbasis perintah tunggal atau command line dialog. Kemudian yang kedua ada dialog berbasis bahasa pemrograman atau programming language dialog. Kemudian yang ketiga antarmuka berbasis bahasa alami atau natural language. Kemudian yang keempat ada sistem menu. Kemudian yang kelima ada dialog berbasis pengisian barang. Yang keenam ada antarmuka berbasis icon. Kemudian yang ketujuh sistem penjendelaan atau windowing system. Kedelapan ada manipulasi langsung, dan kesembilan ada antarmuka berbasis interaksi grafis. Kemudian yang selanjutnya ada dialog berbasis perintah tunggal, merupakan ragam yang paling konvensional. Perintah-perintah tunggal yang dapat dioperasikan biasanya tergantung dari sistem komputer yang dipakai dan berada dalam suatu domain yang disebut bahasa perintah atau command language. Bahasa perintah harus dirancang sedemikian rupa sehingga mereka mempunyai sifat alamiah, yakni mudah mempelajari dan diingat oleh kebanyakan pengguna meskipun bersifat buatan.
Bahasa buatan ini dapat mempunyai struktur leksikal, sintaksis, dan semantik tertentu. Beberapa contoh sederhana yang bisa kita lihat antara lain adalah perintah-perintah yang dimiliki oleh DOS atau Disk Operating System. Terbagi atas perintah dalam external command yang tidak memerlukan suatu berkas exe ataupun .com tertentu dir, cls, dan perintah luar external command yang memerlukan suatu berkas tertentu. Keuntungan dan kerugian dialog berbasis perintah tunggal. Yang pertama, keuntungannya yaitu cepat, kemudian efisien, akurat, ringkas, luas inisiatif oleh pengguna, dan available. Kemudian ada kerugiannya. Kerugian dari dialog berbasis perintah tunggal adalah memerlukan pelatihan yang lama, membutuhkan penggunaan yang teratur, beban ingatan yang tinggi, dan jelek dalam menangani kesalahan. Kemudian dialog berbasis bahasa pemrograman. Dalam keadaan tertentu, penggunaan dialog berbasis perintah tunggal sering tidak memadai, khususnya ketika pengguna harus memberikan sederetan perintah-perintah yang sama setiap kali ia menjalankan program aplikasi tersebut. Kemudian dialog berbasis bahasa pemrograman merupakan ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah dalam suatu berkas, yang sering disebut dengan batch file. Perintah-perintah yang dituliskan dalam ragam dialog berbasis bahasa pemrograman tidak harus menggunakan salah satu bahasa pemrograman yang baik maupun baik aras rendah maupun aras tinggi seperti Assembler, Pascal, C, Fortran, atau Basic, tetapi menggunakan aturan-aturan tertentu. Sederhananya yaitu ini bahasa pemrograman ya. Ada main, ini scriptnya ya. Berbasis alami. Ketika manusia memberikan instruksi, sistem penerjemah harus menerjemahkan instruksi tersebut ke dalam format instruksi lain yang dapat dimengerti oleh komputer. Sebaliknya, ketika komputer akan memberikan jawaban, sistem penerjemah harus mampu menerjemahkan format instruksi komputer menjadi pesan yang dimengerti oleh manusia. Dari sisi pengguna, tentunya ia menginginkan keluasan yang sebesar-besarnya dalam memberikan instruksi kepada komputer. Tetapi si perancang sistem, semakin luas bahasa alami yang dikehendaki oleh pengguna, semakin rumit pula sistem penerjemah yang harus disiapkan. Sama seperti halnya tadi, ada keuntungan, ada kerugian. Keuntungannya adalah tidak memerlukan sintaksis, kemudian luas dan powerful, alamiah, kemudian merupakan inisiatif campuran. Kerugiannya mempunyai dualisme, tidak presis, bertele-tele, kemudian perangkat lunaknya rumit dan tidak efisien. Ini adalah sistem menu. Sistem menu merupakan pilihan yang tepat untuk menunjukkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh sebuah program aplikasi kepada pengguna. Menu adalah daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas, yang biasa berupa suatu kalimat atau kumpulan beberapa kata ditinjau dari teknik penampilan pilihan-pilihan pada sebuah sistem menu. Dikenal dua jenis sistem menu yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada sistem menu datar, yang artinya yaitu menampilkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu program aplikasi secara langsung atau secara lengkap. Kedua, sistem menu tarik atau pull down, yang pada dasarnya menampilkan pilihan secara berturut, terurut menurun kategori tertentu sehingga mereka membentuk hierarki pilihan. Nah, ini adalah gambar dari salah satu sistem menu tarik pull down. Kemudian yang ketiga, sektor compatible, yaitu huruf dan angka.
Kemudian yang keempat ada selektor tak kompatibel huruf atau angka, adalah selektor huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf pertama dari suatu pilihan sektor angka, yaitu angka desimal yang sama dengan nomor urut alfabet dari huruf pertama pilihan. Kemudian pengguna tanda terang yang dapat digerakkan pada semua pilihan yang ada di layar dengan cara menggunakan arah pada keyboard dan juga dengan cara mengarahkan mouse pada pilihan yang diinginkan. Dan ada dua cara yang dapat digunakan untuk menyalakan status sebuah menu, yaitu tidak menampakkan menu atau pilihan tersebut, sehingga keadaan menu akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Kemudian tetap menampilkan menu pilihan yang pasif, tetapi warna dibuat dengan warna pilihan atau aktif. Kemudian keuntungan memerlukan sedikit pengetikan, beban memori rendah, strukturnya terdefinisikan dengan baik, tersedia piranti baru CAD. Kemudian kerugiannya seringkali lambat, memakan ruang layar, khususnya untuk menu daftar, tidak cocok untuk aktivitas pemasukan data, kemudian tidak cocok juga untuk dialog terinisiasi pengguna dan juga campuran. Kemudian yang selanjutnya adalah dialog berbasis pengisian barang. Teknik dialog pengisian barang atau form filling dialog merupakan suatu penerapan langsung dari aktivitas pengisian barang dalam kehidupan sehari-hari, di mana pengguna akan dihadapkan pada suatu bentuk borang yang ada di layar komputer yang mereka gunakan. Parlemen membuat perbedaan antara menu dan barang. Ini ada yang pertama, ada menu dialog yang menampilkan sejumlah alternatif pilihan yang pilihannya itu dapat dipilih pengguna dengan cara tertentu pada setiap daur aktivitas. Kemudian borang, artinya tampilan dari sejumlah persyaratan atau requirement yang menampilkan sejumlah option dan berbagai nilai parameter yang telah ditentukan dan diintegrasikan ke dalam sebuah tampilan pada layar. Kemudian kualitas antarmuka berbasis pengisian borang tergantung pada 3 aspek. Yang pertama ada tampilan pada layar monitor yang mencerminkan struktur data masukan yang diperlukan oleh sistem. Kemudian selanjutnya ada kejelasan perancangan dan penyajiannya secara visual pada layar monitor. Kemudian yang selanjutnya derajat kebenaran dan kehandalan penerimaan data masukan oleh program lewat berbagai fasilitas pemasukan data yang ada di dalam borang tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan tampilan borang, yang pertama ada proteksi tampilan, pembatasan tampilan yang tidak dapat diakses pengguna. Kemudian ada batasan medan tampilan, artinya penentuan panjang yang tetap atau berubah menggunakan format bebas atau tertentu. Kemudian isi medan, petunjuk pengisian tampilan, medan opsional dinyatakan secara tekstual atau menggunakan aturan tertentu seperti penggunaan warna integritas rendah, warna tampilan yang berbeda, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada default. Tentukan tempatnya, apakah pada bagian yang tidak dapat diakses pengguna ataukah pada bagian pemasukan data. Kemudian bantuan help cara pengisian borang. Oke, selanjutnya medan penghentian. Masukkan data dapat diakhiri dengan menekan tombol enter atau return, atau mengisi karakter terakhir dengan karakter tertentu dengan cara berpindah ke medan lainnya. Kemudian navigation, menggunakan tombol tab untuk urutan yang tetap atau dapat pula digerakkan secara bebas menggunakan mouse.
Kemudian yang berikutnya adalah pembetulan kesalahan menggunakan tombol backspace dengan menindih overwrite isian lama dengan jalan membersihkan dan mengisi kembali medan tersebut dan lain sebagainya. Kemudian penyelesaian memberitahu pengguna bahwa seluruh proses pengisian ini telah selesai. Oke, ini ada keuntungan, ada kerugiannya. Keuntungannya pengguna sudah terbiasa dengan pengisian borang. Isian data yang disederhanakan diperlukan sedikit pelatihan, beban memori rendah, perancangan yang mudah, kemudian tersedianya berbagai piranti bantu perancangan tampilan. Kemudian kerugiannya seringkali lambat, memakan ruang layar, tidak cocok untuk memilih perintah atau instruksi, memerlukan pengontrolan kursor, mekanisme navigasi tidak terlihat secara eksplisit, memerlukan suatu bentuk pelatihan. Ini ada antarmuka berbasis icon. Sering dimanfaatkan sebagai simbol-simbol atau tanda-tanda. Ini untuk memberitahukan pengguna akan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu program aplikasi. Ragam dialog yang banyak menggunakan simbol-simbol dan tanda-tanda untuk menunjukkan suatu aktivitas tertentu tersebut dengan antarmuka berbasis icon atau icon based user interface. Ini ada contohnya. Ini adalah antarmuka berbasis icon ya. Ini banyak sekali iconnya nih. Lebih tepatnya tuh kayak gambar ya. Secara teknis antarmuka berbasis icon boleh dikatakan merupakan variasi dari antarmuka berbasis menu. Setiap icon menunjukkan suatu aktivitas, sementara pada sistem menu sebuah menu juga menunjukkan satu aktivitas. Perbedaannya adalah terletak pada cara penyajiannya atau pilihannya. Pada sistem menu, pilihan aktivitas dinyatakan secara tekstual, sementara pada antarmuka berbasis icon, pilihan aktivitas dinyatakan dengan suatu tanda atau simbol yang disebut piktogram atau icon. Sama seperti halnya ada keuntungan dan ada kerugian juga. Keuntungannya dialog berbasis icon yaitu gambarnya bersifat umum, sering kita temukan di mana-mana. Kemudian mudah diingat dan dipelajari sebagai mempertinggi kinerja pengguna. Kemudian tidak bergantungan pada suatu bahasa. Kerugiannya yaitu cenderung membingungkan, boros tempat, dan sangat tidak efektif. Sistem penjendelaan. Secara umum yang disebut dengan jendela atau window adalah bagian dari layar yang digunakan untuk menampilkan suatu informasi. Informasi di sini dapat berupa informasi tekstual maupun grafis. Untuk menunjukkan daerah yang digunakan untuk menampilkan suatu informasi, biasanya daerah yang umumnya berupa persegi panjang dibatasi dengan semacam garis pembatas dengan ketebalan tertentu. Sistem penjendelaan adalah sistem antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi baik sendiri-sendiri maupun secara bersamaan ke dalam bagian-bagian layar yang tidak saling mempengaruhi. Nah, ini adalah contoh dari Windows. Sistem penjendelaan adalah sistem antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi ke dalam bagian-bagian layar yang tidak saling mempengaruhi. Jenis-jenis jendela ada beberapa, yaitu yang pertama ada jendela TY atau jendela paling sederhana. Contohnya adalah ketika Anda berada pada dot from. Kemudian yang kedua adalah Team Multiplexed Windows, jendela yang dapat digeser, scrollable Windows, dan Frame at a Time Windows, jendela yang dapat digeser dari tab satu ke tab yang lain atau dari sudut pandang. Kemudian ada Space Multiplex Windows, lebar layar dibagi menjadi beberapa
jendela dengan ukuran yang bervariasi. Sering kita lihat bisa dibagi menjadi 4 bagian dalam satu layar ataupun berapa. Kemudian yang selanjutnya jendela no homogen. Jenis jendela yang tidak dapat dikelompokkan dalam jendela-jendela di atas. Contoh icon dan zooming ini tidak bisa disatukan dengan jendela-jendela yang lainnya. Tugas-tugas dan pekerjaan yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem penjendelaan antara lain adalah menampilkan lebih banyak informasi, kemudian pengaksesan banyak sumber informasi, pengkombinasian berbagai sumber informasi, pengontrolan bebas atas sejumlah program, pengingatan komen atau konteks atau active form, kemudian penyajian jamak. Kemudian manipulasi langsung. Manipulasi langsung merupakan ragam dialog yang menyajikan langsung suatu aktivitas oleh sistem kepada pengguna, sehingga aktivitas itu akan dikerjakan oleh sistem komputer ketika pengguna memberikan langsung instruksi lewat manipulasi langsung dari semacam kenyataan maya atau virtual reality yang terpampang lewat tampilan yang muncul di layar. Penerapan manipulasi langsung yaitu yang pertama ada control process. Contohnya sistem pembangkit dan penyaluran listrik yang terhubung dengan sistem secara online. Kemudian yang kedua adalah simulator, yaitu merupakan sistem miniatur yang mencoba menirukan kerja suatu sistem yang berskala sangat besar atau sangat kecil jika dilihat dari kacamata orang awam. Contoh misalnya simulator penerbangan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah perancangan perbantuan komputer atau CAD. Contoh misalnya penggunaan program AutoCAD atau desain. Nah, ini karakteristik yang sangat penting dari ragam dialog ini adalah adanya penyajian langsung secara aktivitas oleh sistem kepada pengguna, sehingga aktivitas itu akan dikerjakan oleh sistem komputer ketika pengguna memberikan instruksi lewat manipulasi langsung dari semacam kenyataannya atau virtual reality yang terpampang lewat tampilan yang muncul di layar. Ini adalah salah satu contoh ini langsung ya, ragam langsung. Penerapan manipulasi langsung pada berbagai bidang. Yang pertama ada kontrol proses, kemudian editor teks, simulator, kontrol lalu lintas penerbangan, perancangan, berbantuan komputer atau computer aided design. Keuntungan dan kerugian. Keuntungannya manipulasi langsung yaitu mempunyai analogi yang jelas dengan suatu pekerjaan nyata, kemudian mengurangi waktu pembelajaran, mengerikan tantangan untuk eksplorasi pekerjaan yang nyata, penampilan visual yang bagus. Kemudian kerugiannya ya ada beberapa, memerlukan program yang rumit dan berukuran besar. Kemudian memerlukan tampilan grafis berkinerja tinggi. Kemudian memerlukan piranti masukan seperti mouse, textball, dan memerlukan perancangan tampilan dengan kualifikasi tertentu. Oke, kemudian ada antarmuka berbasis interaksi grafis. Dialog berbasis interaksi grafis atau GUI merupakan dialog yang menggunakan bentuk-bentuk visual seperti grafik, icon, dan animasi. Contoh misalnya pada Microsoft Word, ketika kursor mendekati suatu icon akan muncul pesan yang menunjukkan arti icon tersebut. Nah, begini, si kursor itu akan menunjukkan icon, fungsi icon tersebut. Kemudian secara umum cukup sulit membedakan antar muka berbasis manipulasi langsung dengan antar muka berbasis interaksi grafis. Pada program-program berkemampuan hypertext, program akan memberitahu pengguna bahwa dapat melakukan link ke teks atau dokumen yang lain ketika kursus atau mouse berada pada teks yang mempunyai link ke teks lain. Maka bentuk kursor biasanya umumnya berubah menjadi bentuk tangan menunjuk. Nah, ini.
Biasanya kalau sudah diarahkan ke satu teks atau satu grafis, si kursor ini akan berubah menjadi tampilan tangan. Keuntungannya, manipulasi langsung yaitu mempunyai analogi yang jelas dengan suatu pekerjaan nyata, mengurangi waktu pembelajaran, memberikan tantangan untuk eksplorasi pekerjaan yang nyata, kemudian menampilkan visual yang bagus. Kemudian kerugiannya yaitu memerlukan program yang rumit dan berukuran besar, memerlukan tampilan grafis berkinerja tinggi, memerlukan piranti masukan seperti mouse, trackball, dan lain sebagainya, kemudian memerlukan perancangan tampilan dengan kualifikasi tertentu. Oke, ini saya ambil dari daftar pustaka. Ini adalah alamatnya ya, daftar pustaka Sentosa P. Insaf R 2013, interaksi manusia dan komputer. Itu saja yang sudah saya jelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.